Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semakin semangat, semakin bersuka cita, dan semakin bersyukur senantiasa untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan sungguh suatu sukacita juga kalau pada hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama di dalam doa keluarga GKI Delima. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengampun, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali kami bersekutu bersama Tuhan, diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti setiap perkataan dari sabda-Mu ya Tuhan. Dan agar kiranya ini bisa menjadi berkat yang indah untuk kami menjalani kehidupan kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan agar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Opa-oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, rahasia kekuatan. Firman Tuhan akan didasarkan dari kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan akan saya bacakan, demikianlah. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya,
tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu di Cina ada seorang anak berusia 7 tahun. Ia merawat ayahnya yang sakit lumpuh. Dia selalu setia untuk berusaha agar ayahnya dapat sembuh. Ibunya pergi meninggalkan mereka. Anak itu tiap hari sepulang sekolah mencari barang bekas untuk bisa dijual agar ia dapat memberi makan ayahnya, membeli obat-obatan untuk mengolesi ayahnya. Bahkan dia pun melalui buku bekas, dia membaca, dia mempelajari obat-obatan herbal untuk bisa menyembuhkan ayahnya. Anak itu sungguh-sungguh bekerja keras dan dia terus berusaha agar ayahnya bisa sembuh. Para tetangga yang berbelas kasihan kadang-kadang memberikan makanan buat mereka. Dan anak itu tidak pernah putus asa. Sekalipun dia harus memberikan waktunya, tenaganya, dan usahanya untuk ayahnya yang tercinta. Saudara, mungkin ada orang yang mengatakan, kok bisa ya anak sekecil itu sungguh-sungguh mau berkorban dan berusaha keras, kerja keras demi kesembuhan ayahnya. Saudara, banyak kisah-kisah yang membuat kita berkata, kok bisa ya? Ada kekuatan yang mendorong anak kecil itu melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu kasihnya kepada ayahnya dan kepada keluarganya. Memang setiap orang mempunyai masalah yang berbeda. Ada yang dengan masalah tidak terlalu berat. Ia sudah tumbang imannya, tidak sanggup mengatasi masalahnya. Tetapi ada yang menghadapi masalah yang sangat besar, tetapi terus bertahan dan dapat melalui masalah itu sampai masalah itu berlalu. Kita juga sudah mengenal beberapa tokoh Alkitab yang begitu tabah menghadapi kesulitan hidup. Mungkin saudara juga masih ingat akan seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu misalnya aja Ayub, seorang konglomerat yang tiba-tiba jatuh melarat karena hartanya dirampok berkali-kali. Tidak cukup sampai di situ, anak-anaknya pun meninggal dalam waktu yang bersamaan. Derita belum puas dengan semuanya itu. Derita terus menindih kehidupan Ayub. Istrinya pun bukan menguatkan dan menghiburnya di tengah-tengah derita, tetapi menyuruhnya meninggalkan Allah. Mungkin istrinya tidak tahan mendampingi suami yang menderita, kehilangan harta, dan juga sakit. Ayub tetap setia kepada Allah di tengah kemiskinan dan juga sakit kulit yang dideritanya. Saudara, ada seorang nabi lain yang juga menderita, yaitu Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang banyak sekali mengalami penderitaan dan siksaan karena ia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ia tetap setia. Mungkin orang lain sudah tidak tahan dan tidak mau memberitakan kebenaran kalau harus menanggung berbagai penderitaan dan dinista serta dihina. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali membaca kisah pelayanan Nabi Habakuk. Habakuk sekalipun sakit hati, sedih, kesal, marah, karena Tuhan membiarkan bangsanya ditindas oleh orang-orang Kasdim, bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ia tetap bertahan. Ia tidak melarikan diri karena hatinya yang kecewa. Bagaimana ia dapat tetap bertahan? Bagaimana ia bisa setia kepada Tuhan?
Semua kekuatan itu datang karena firman Tuhan. Kasih dari Tuhan dan kasih terhadap Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi Habakuk untuk bisa bertahan, menantikan masa-masa sulit, menantikan kesedihan, mengalami penderitaan yang belum habis-habisnya. Nabi Habakuk tetap beriman kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, berpegang pada sabda Tuhan. Saudara, hari ini 30 Oktober, besok adalah 31 Oktober. Kita sebagai orang Kristen mempunyai satu hari, yaitu yang disebut Hari Reformasi. Kita teringat akan sejarah reformasi yang terjadi di Jerman pada 31 Oktober tahun 1517. Kita teringat akan semboyan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Kita diingatkan agar kita tetap berpegang pada anugerah keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diingatkan agar kita tetap percaya pada firman Tuhan dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Setiap orang pasti mempunyai masalah, dan kadang-kadang kita pun mungkin tidak tahan dengan masalah kita. Kita merasakan masalah itu lama berlalu dan masalah itu berat. Kita pun juga bisa kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pencobaan hidup. Bila kita mau memelihara iman kita, hidup benar dan menanti Tuhan bertindak. Bila kita mau terus-menerus berpegang pada iman percaya kita, tetap percaya pada Tuhan, maka kita juga akan memiliki kekuatan dalam mengatasi setiap kesulitan hidup kita. Ada keluarga yang tercerai-berai karena mereka tidak tahan menghadapi kesulitan. Keluarga juga dapat diserang berbagai badai kesulitan. Jangan lari mencari selamat diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, melainkan justru kita harus bersatu. Keluarga akan makin akrab dan kuat bila kita mau bersatu. Itulah rahasia kekuatan kita. Rahasia kekuatan Ayub, rahasia kekuatan Yeremia, dan kekuatan yang dimiliki oleh Habakuk. Karena mereka percaya kepada Allah, mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah kesulitan hidup yang begitu berat, mereka berpegang pada apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan adalah rahasia kekuatan mereka. Ketika kita dan keluarga kita menghadapi badai kehidupan, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar di dalam kehidupan kami yang sering kali menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami boleh terus berpegang pada sabda Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah-masalah kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih retak, yang belum rukun, yang belum dapat bersatu mengatasi tiap masalah, dan belum dapat bersatu di dalam belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau sediakan menolongnya Tuhan, agar keluarga-keluarga yang retak, Engkau akan menyatukannya dengan kasih-Mu, agar mereka dapat diperbaiki. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik sakit tua maupun kelemahan tubuh yang lain. Kiranya Engkau sediakan menyembuhkan mereka satu persatu. Dan bagi mereka yang masih bergumul dan belum melihat jalan keluar untuk masalah dan doa-doa yang mereka panjatkan, biarlah Engkau sediakan menolong, memberikan jalan keluar, dan juga
menolong dalam mengatasi setiap masalah yang ada. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa biarlah keluarga GKI Delima, sekalipun kami belum dapat berhimpun secara onsite, kami hanya online bersekutu, biarlah kami boleh tetap bersatu hati kami saling memperhatikan, saling mendoakan dan saling menguatkan. Bapa, kami ingin menyerahkan juga kehidupan kami selanjutnya. Biarlah sesulit apapun juga pergumulan kami tidak melepaskan tangan kami dari tangan Tuhan, sehingga kami sekalian Tuhan boleh terus-menerus kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin menaikkan semua doa kami ini hanya beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini terus kita pegang, menjadi penguat kita, menjadi pengingat kita untuk menjalani kesempatan dan hari-hari yang sudah Tuhan sediakan untuk kita jalani. Sebagai lagu penutup, kita akan angkat satu pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, satukah saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, saya bertempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi